katakan ku sembah. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama kita angkat berdiri, kita katakan ku sembah Kau. Ku sembah. Amin. Mari katakan dengan iman. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Percaya Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Lawatlah hadiratmu. Kehadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Waktuku datang untuk menyembah. Mari katakan dengan iman. Ku sembah, Kami sembah Kau. Yesus, ku sembah. Segenap hatiku Dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Sekali lagi segenap hatiku. Setiap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Masih semangat semuanya? Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari semuanya. Haleluya. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Aku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja-Mu, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan siapa? Sungguh besar Kau Tuhanku,
Cuma dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala. Terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala. Sekali lagi terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau Raja segala Raja. Haleluya. To you I can do anything. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Since you give me strength, nothing is impossible. To you, blindness are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Haleluya. Haleluya. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Yes. Deep down I know that you're here with me. I know that. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. To you blindness are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. Hallelujah. I believe in you. I believe. I believe. Katakan sama-sama. To you, I can do anything. I can do all things. Sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Haleluya. Nothing is impossible. To you, blindness are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you, blindness are open. Strongholds are broken. Katakan, I am living by faith. Tidak ada yang mustahil. Nothing is impossible. Tiga suara. Haleluya. Tiga suara mana? Tuhan kita dahsyat, amin. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari silakan duduk, teman-teman, saudara-saudara semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati kita yang hadir pada hari ini. Amin. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, menjamah setiap hati kami. Yes, Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di setiap hidup kami. Kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, oh Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencanamu dan karya, kami serahkan Tuhan padamu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, oh Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari katakan lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tentang mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi
sekali, Kau bersamaku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Di dalam kami, Tuhan Yesus. Tanda dan mujizat-Mu menyertai setiap langkah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan bahwa firman-Mu digenapi di dalam setiap kami. Di dalam diri anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Bahwa tidak akan ada yang menganggap kami rendah, tetapi kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Karena Kristus hidup di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kekuatan yang baru, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, sungguh Tuhan Yesus, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Ada di dalam setiap detail rencana-Mu Tuhan yang paling sempurna. Dan Engkau menyatakan kehendak-Mu di dalam setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya Engkau Roh Kudus berbicara lebih kuat di hati setiap kami. Di dalam roh setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Bahwa tidak ada satupun yang terlewati. Semuanya dipenuhi dengan roh Tuhan. Semuanya dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus berbicaralah bagi kami hari ini. Kami siap mendengarkan Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu menaungi tempat ini, menaungi rumah Tuhan, menaungi bait Allah yang kudus di tempat ini. Kami siap duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh luar biasa. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat tim yang melayani hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan dan semua yang hadir di tempat ini. Siapa yang diberkati Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita? Haleluya. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Haleluya. Saya sampai di tengah-tengah nothing is impossible udah really catch my breath. Si Jo udah tahu ya. Jo paling semangat. Katanya dibilang duduk di depan biar itunya nyamber ya, kayak Metro Mini nyamber aja gitu. Tapi saya dulu yang disamber sama si Jo. Haleluya, haleluya. Saya pengen tanya, di sini kan ini kan youth encounter dari semua cabang Gezia, Ebenezer, Ministries. Yang dari cabang Sunter, angkat tangan. Wah, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang dari cabang Cakung, haleluya, angkat tangan. Hah? Haleluya. Kasih haleluya yang paling meriah, yang paling keras. Dari cabang Cakung, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang dari Pulau Gebang? Dari Pulau Gebang. Dari Penggilingan? Enggak. Dia bingung, dia di antara batasan gua pemuda atau enggak apa-apa. Walaupun uban sudah kelihatan cahaya di sini kan, semakin terang, tapi kita semua youth di sini. Amin. Amin. Tadi di bawah sempat ngobrol dengan Kak Julius yang main drum, ya. Beri tepuk tangan buat Kak Julius dan Kak Kif juga, ya. Kita bahas soal usia, ya. Ya itu bahasan sensitif sebenarnya, benar gak sih? Ya, kalau
kalau ngumpul bahas soal usia, pada cabut tuh satu-satu. Pada cabut satu-satu. Tapi saya coba tanya tadi Kak Julius, coba tebak umur saya berapa? Ada yang mau kasih tebakan umur saya berapa? Untung yang suara pertama yang baru khotbah di ibadah raya tadi. Saya takut soalnya. Ya 41. Gini tampang 41. Ini tampang 41. 35. Hah? 38. Terus 17 nggak ada? Padahal saya mau kasih angpau kalau ada yang bilang 17. Hah? 16. 16. Siapin nomor rekeningnya ya. Siap langsung. 16. Beneran 16. Itu ngejek atau apa sih? 35. 38. 41. Gak usah sebut lah ya. Cuma pada penasaran berapa sih? 43. Yang paling dekat emang soalnya Bu Desi kemarin udah ngobrol-ngobrol ya. Iya. Saya juga kemarin sebenarnya tebakan saya 42 sebenarnya. Saya salah hitung. Tapi gak apa-apa. Tapi kenapa saya katakan sama kalau saya diundang juga untuk sharing firman Tuhan di cabang yang lain, saya kadang takut. Takutnya kenapa? Takutnya saya kebablasan. Saya biasa pimpin kaum muda soalnya. Di depan saya kadang emak-emak, ya tau lah ya kalau emak-emak selalu sudah high pressure gitu kan, agak menyeramkan. Jadi jadi saya suka kebablasan. Takutnya kebablasan. Tapi saya begitu merasakan luar biasa kenapa saya ingin kita berkumpul hari ini. Youth Encounter. Saya ingin mengenal semua saudara-saudara saya yang ada di berapa? Ada 5 cabang sekarang. Pertama ada di Cakung, kedua Penggilingan, kemudian Metro Sunter, dan kemudian ada di Pulau Gebang, dan terakhir ada di Taman Modern. Jadi kita ada 5 cabang. Dan saya sedang menantikan, saya sudah menghubungi semua youth di sana, dan memang ada beberapa dari cabang kita itu beribadah di jam sore juga, jadi mungkin ada yang beberapa tidak bisa hadir. Oleh karena itu, saya bersuka cita bahwa apa yang kita siapkan dalam beberapa hari Bu Rizky, 2 minggu. Saya senang kenalan dengan Bu Rizky karena dia gercep, ya kan? Gercep dulu relawan partai bukan? Bukan ya. Oh ya, kalau relawan partai sebenarnya gercep sebenarnya. Nah, saya senang karena persiapan pun hanya singkat dan kita WL-nya siapa, singernya siapa, kita comot satu-satu dari setiap cabang, ya kan? Dan tadi bicara sama apa? Joshua, saatnya apa? Pensiun. Belum pensiun. Masih muda, belum pensiun. Yang 43 aja masih berdiri di sini, ya. Ya, jadi kita break dulu, kita beri kesempatan yang muda-muda, ya kan? Ada yang paling muda. Tadi yang paling muda dari tim yang melayani di sini, angkat tangan. Ya. Ya, Bu Rizky yang paling muda, ya. Kalau enggak kebagian snack semua. Yang paling muda, Jire. Ya, dari Cakung, ya, beri tepuk tangan dong. Haleluya. Yang paling tua, Pulau Gebang. Yang paling tua, jangan, bahasanya apa sih, senior ya? Senior, oke. Tapi luar biasa kenapa? Karena saya melihat ada suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa buat gereja kita. Sejak memasuki tahun 2022 dan memulai suatu rema yang luar biasa disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, The Year of Restoration, bahwa tahun pemulihan terjadi. Kita nggak pernah tahu pemulihan apa itu.
Karena setiap orang mungkin berbeda-beda. Saya ingin dipulihkan dalam sisi ini, saya ingin dipulihkan dalam sisi ini, saya ingin dipulihkan dalam sisi ini. Tetapi saya melihat ada gerakan yang luar biasa dari kaum muda. Kenapa? Saya cuma tahu dan meyakini dengan pasti akan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan tidak dibatasi dengan siapapun Anda, siapapun dari pekerjaan mana, tetapi dikatakan di sana teruna-teruna akan memperoleh penglihatan dan mimpi-mimpi. Bahwa Tuhan akan memakai semua usia. Siapapun Anda, dari pekerjaan manapun Anda, dia akan memakai semuanya. Dan saya diberkati waktu dari tim doa Sunter berdoa untuk satu keluarga di tempat ini. Dan saya melihat kenyataan dan kebenaran dari firman Tuhan ini. Bahwa tim doa yang di sana itu rentang usia yang sangat jauh dari yang paling muda sampai yang paling senior lah ya. Ya, Ibu Desi. Nah, saya melihat di sana. Jadi saya melihat ada gerakan Tuhan yang luar biasa, gerakan Roh Kudus yang luar biasa. Oleh karena itu, apa tema dari Youth Encounter kita pada hari ini? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kayaknya si Kesia ini harus bikin flyernya agak gedean. Gak ada yang tahu, di flyernya ada. Ya, udah sibuk buka grup tadi. Mana itu ya? Mana itu? Jempolnya udah mulai gerak. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Virgin. God's friend and good impact. God's friend, good impact. Sorry gak ada sepeda ya. Hah? Itu lebih gak ada lagi. God's friend, good impact. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai dengan 34. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai dengan 34. Dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ada suatu kalimat yang luar biasa di sana. Dan semua sudah tahu bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahwa ada kita sebagai sejatinya adalah makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Buktinya apa? Di dalam Kejadian 2 ayat 20. Manusia, Adam, tidak bisa hidup sendiri. Diberikan hewan-hewan, tetapi kenyataannya bahwa Adam tidak mampu menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Bahwa sejatinya hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Besi menajamkan besi. Sesamanya menajamkan sesamanya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita hidup bersosial, kita bergaul, mempunyai banyak teman, mempunyai banyak kawan, baik di gereja, di kampus, di sekolah, di tempat kerja. Tetapi prinsip ini tidak berubah. Bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, manusia tidak bisa lepas dari hal ini. Banyak anak-anak muda yang awalnya mempunyai kebiasaan yang baik, tetapi jatuh karena pergaulan yang buruk. Untuk itulah kenapa kita ada di tempat ini. Kita ada di tempat ini, kita punya rumah yang satu, di dalam satu naungan yang sama, Gesja Ebenezer Ministry, di dalam satu rumah yang sama, Youth Ebenezer Ministry, itu karena kita mau bahwa kita mempertahankan kebiasaan yang baik itu dari pergaulan
yang baik pula. Bahwa kita tidak mau bahwa apa yang sudah kita lakukan secara baik, yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh papa mama kita, pesan-pesan mereka hanya terbuang karena pergaulan yang buruk. Jadi kalau kita lihat, Paulus pun meyakini ini. Di dalam Amsal 13 ayat 20. Coba kita buka, Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Saya bacakan buat kita semua, teman-teman boleh mengikuti. Dikatakan seperti ini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, dahsyatnya memang beginilah, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan, bahkan pola pikir kita, pertimbangan-pertimbangan kita, pergaulan kita memberikan efek yang lumayan besar. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabukan, perlahan-lahan kita bisa ikut mabuk-mabukan. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, orang yang takut Tuhan, maka perlahan-lahan kita pun akan dibangun untuk menjadi bijak dan takut akan Tuhan. Karena seperti itu tadi, Paulus meyakini, kamu punya kebiasaan yang baik, tetapi kalau kamu salah bergaul, akan hilang. Nah, komunitas yang baik memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Amin? Amin? Komunitas yang baik memiliki peran yang besar di dalam kehidupan kita. Ada mungkin yang menanyakan, saya punya komunitas sendiri. Betul, komunitas itu dibangun atas satu hal, unity. Betul? Komunitas apapun, saya belum berbicara tentang komunitas apapun ya, secara spesifik. Tetapi setiap komunitas dibangun oleh unity atau kesatuan. Apakah itu kesatuan hobi, kesatuan pola pikir, kesatuan kebiasaan, kesatuan prinsip, komunitas dibangun dengan itu. Oleh karena itu, kita sering paling gampangnya, kayak untuk persiapan ibadah ini, kita membuat grup di WhatsApp. Siapa yang diundang di dalam? Adalah mereka yang terlibat di dalamnya. Supaya kita lebih gampang untuk membagikan informasi, untuk berbicara satu dengan yang lain secara terbuka. Itulah komunitas. Jadi komunitas, entah dibangun atas dasar apapun itu, yang hobi ngegame, siapa yang hobi ngegame? Gamers, angkat tangan, jangan malu-malu. Sekarang itu udah jadi pekerjaan ya. Banyak, dari Sunter banyak yang gamers. Entah apa yang dari Cakung kurang gaul. Ada satu. Ya, ada dua. Oke. 3 sama Isabel. TikTokers? Isabel angkat tangan kalau gamers. TikToker angkat tangan juga. Oke. TikTokers nggak ada di Sunter, nggak ada TikTokers? Sunter banyakan ngegame soalnya ya. Nah, pasti kan ada komunitasnya, benar ya? Ya, ngumpul di McD, pesen cuma minum, carinya apa? Wifi gratis. Betul. Ya kan? Paling lama lagi duduknya. Yang mau makan gak kebagian kursi. Kalau udah duduk tuh, waduh udah. Padahal pesennya cuma minum, tapi duduknya sampai berjam-jam. Nah, setiap komunitas dibangun oleh kesatuan, unity. Nah itulah yang kita mau bangun hari ini. Bahwa kita mau menyatukan semuanya.
bahwa ada gerakan Tuhan yang luar biasa dari anak-anak muda di tempat ini, di gereja kita. Untuk dibangun atas dasar unity. Unity apa sih sebenarnya? Kesatuan. Bahwa kita dibangun dan diselamatkan oleh satu tubuh, satu darah, satu baptisan, satu Bapa, satu Roh. Itulah dasar dari semua pelayanan kita. Kita tidak terpecah. Saya punya, kalau ada yang nanya, Kak saya mau melayani, saya cuma tanya satu. Saya cuma tanya awalnya, kamu mau melayani sebagai apa? Singer, pemain musik, tamborin, pengkhotbah sekalian. Who knows, ya kan? Saya nggak bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya cuma tanya itu. Tapi saya tidak melihat apapun skillnya atau apapun yang berhubungan dengan itu berhubungan dengan pekerjaan Tuhan sendiri. Yang saya lihat adalah komitmen, konsistensi. Itu yang saya lihat selalu. Ya. Jadi terkadang, oh kok dia bisa kok melayani sebagai ini. Kenapa ya? Suaranya nggak begitu bagus, cara dia main gitar nggak begitu bagus, cara dia main drum nggak begitu bagus. Saya tidak melihat itu. Karena kemampuan saudara, teman-teman semua, akan mengikuti kemauan. Betul? Saya jelaskan sekali lagi. Bahwa kemampuan akan mengikuti kemauan. Kalau kamu mau, kemampuan akan menyusul. Tetapi kalau kamu nggak mau, sampai tahun jebot pun tidak akan bakalan ada kemampuan. Ya? Kalau misalnya ditanya, kamu mau bisa main drum nggak? Kalau tidak mau, kemampuan tidak akan datang. Tetapi kalau mau, dari yang kedengaran kayak pukulan kaleng, sampai ke Kak Julius tadi skillnya, itu bisa. Asal mau. Dari komunitas inilah kita dibentuk. Kita bersatu di dalam sini. Oleh karena itu, kenapa tema yang saya ingin bagikan dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan adalah God's friend, good impact. Kita mau belajar satu-satu. Kita mau belajar prinsip ini dari hukum yang paling utama dan yang terutama dari keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena saya tidak punya waktu membahas hukum Taurat dan semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita bahwa inilah hukum yang terutama dan yang paling utama. Di atas hukum inilah semua hukum Taurat dan kitab para nabi tercakup di dalamnya. Kita buka di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5. Katakan seperti ini. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haleluya. Temanya ada dua yang saling gandeng. Makanya saya taruh ada garis tengah, garis datar di tengah-tengahnya. God's friend, good impact. Kita mau belajar tentang God's friend. Dikatakan seperti ini di dalam hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebagai makhluk sosial, kita bicara satu hal. Relationship. Bagaimana mempertahankan kebiasaan yang baik dengan membangun pergaulan yang baik. Dasarnya halus, good relationship.
Karena kalau kita tidak punya hubungan yang baik, kita tidak bisa membangun pergaulan yang baik. Nah, saya katakan seperti itu kenapa? Karena hukum yang terutama mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan saya dengan Tuhan mempengaruhi pergaulan saya? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan mempengaruhi pergaulan saya? Oh, ada. Ada. Karena kita boleh sebutkan pertama ada Nuh, Henok, Musa, Yosua, Daud. Hubungan mereka dengan Tuhan mempengaruhi generasi mereka di dalam dia. Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Henok dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Musa dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Yosua hidup bergaul dengan Tuhan. Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang dipakai di dalam generasi mereka untuk memberikan suatu pesan bagi dunia ini. Bagaimana pergaulan kita dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, kita mau membangun bahwa good relationship with God affected your relationship with others. Kenapa? Karena kita mau mempertahankan kebiasaan yang baik. Kalau kita tidak bisa atau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita disitulah apa yang terjadi yang dikatakan oleh Paulus. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Kita buka di ayat yang tadi, kenapa sampai Paulus mengatakan hal seperti itu. Di dalam 1 Korintus 15 tadi, tetapi di ayat 31 dan 32. 1 Korintus 15 ayat 31 sampai dengan 32. Dikatakan seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 31 sampai dengan 32. Saya bacakan buat kita semua. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Kalimat yang luar biasa dikatakan Paulus dikatakan seperti ini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Paulus memiliki prinsip. Membangun pergaulan yang baik. Kalau tidak memiliki prinsip yang kuat di dalam Tuhan, jadinya pergaulan yang buruk. Justru pergaulan yang buruklah yang akan merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu Paulus mengucapkan kalimat tadi, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Karena dia bisa memberikan contoh, bahwa kalau kamu tidak punya pertimbangan-pertimbangan, kalau kamu hanya berdasarkan pertimbangan manusia, kamu hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang, yang kamu menilai, bahwa ini benar, ini benar, ini benar. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan, maka kamu mudah diombang-ambingkan. Paulus mengatakan, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, dia bisa saja menyetujui, ya marilah kita makan dan minum sebab besok kita akan mati. Banyak orang, anak-anak muda meninggalkan imannya karena mereka mempercayai pertimbangan manusia dan bukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga disinilah dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Disinilah dikatakan bahwa hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi pergaulan kita. Kalau kita membangun komunitas yang salah, berada di dalam komunitas yang salah, kita tidak punya prinsip-prinsip yang kuat di dalam Tuhan, kita akan merusak kebiasaan yang baik. Memiliki banyak komunitas, it's good. Tetapi
Kalau kamu tidak dalam posisi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, engkau akan mudah terombang-ambing oleh banyak konsep yang sesat, pemikiran-pemikiran yang sesat. Oleh karena itu, memiliki komunitas tidak salah. Tetapi kalau kita mampu mempertahankan prinsip kita di dalam Tuhan, kita yang memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang masih jomblo di sini siapa? Gak mau ngaku, oke. Yang sudah punya pacar? Gak ngaku juga, takut sama papanya. Yang jomblo, angkat tangan. Saya katakan, Sunter ini punya potensi yang besar sekali. Anak muda ya, beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Gamers ya, banyak. TikTokers adalah sebagian. Masih jomblo lagi, ya kan? Dan pelayanan lagi, ya. Amin. Makanya, kalau cari pacar, jangan di komunitas lain. Nah, cari di Metro Sunter. Lowongan sudah dibuka, silakan mendaftar, masukkan surat lamaran ke nanti Google Form-nya akan dibagikan. Ya kan? Lah, cari pacar jangan salah, ya kan? Kenapa kalau misalnya gue kemarin pacaran, gue di ghosting sama dia. Lah, bukan dari Metro Sunter. Kalau orang-orang, anak-anak muda Metro Sunter nggak gitu, ya kan? Ya. Amin. Iya. Nah kan. Iya. Pokoknya ghosting adalah salah satu dari 10 hukum yang dilarang. Gak boleh, ya kan? Nah, cari pacar di komunitas yang lain. Mungkin kita tergabung di dalam, saya punya komunitas gereja, tapi saya punya juga komunitas anak nongkrong, anak nangkring, anak ini dan anak itu. Tetapi kenapa kemudian kita salah memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan yang salah? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenapa hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi komunitas kita, bagaimana cara kita bergaul, itu sangat penting. Karena waktu dulu saya kenalan dengan istri saya, nggak jadi deh. Waktu saya kenal dengan istri saya, ya, saya itu rambutnya masih segini. Beneran. Ya, saya arsitek. Gak ada tampang arsitek kan? Nah, tampang artis ada kan? Arsitek gak ada. Amin. Arsitek gak ada. Ya, tapi dulu waktu di kampus kan ya teman-teman gondrong lah juga segini, ya kan? Sampai segini. Sampai sama orang gila aja bilangin saya Ayu. Beneran, orang gila loh. Apalagi orang normal. Nah, saya kenal sama istri saya, jujur banget. Saya nggak tahu dia anak gembala sidang. Ya kan? Sampai akhirnya saya kenal dan ternyata dia bilang dia anak dari pendeta. Oke lah ya, anak pendeta. Kenalan sama papanya, gembala sidang rupanya. Gembala sidang apa? Ya gembala sidang gereja kita inilah. pada kaget. Ya, istri saya adalah anak dari Pastor Bovi Rory. So it makes me
Nah, kagetnya saya sama seperti itu. Gembala sidang rupanya. Dan akhirnya ujungnya tetap akhirnya ya namanya kasih ya Bu Desi ya, bukan cinta. Cinta nggak buta lagi. Waktu itu memang buta. Saya nggak lihat kalau dia anak gembala sidang. Emang buta benar-benar itu cinta. Ya, tapi akhirnya ujung-ujungnya saya menemukan kasih. Ya, saya mengasihi dia. Dan akhirnya udahlah, walaupun gembala sidang lah ya. Sempat keder juga, saya bertandang ke Jakarta, berkunjung ke Jakarta, ketemu dengan camer, dengan rambut segini. Ya, ya bilang gimana lagi, ya kan? Tapi akhirnya potong juga pada saat waktu saya dibaptis oleh Roh Kudus, saya dilayani oleh satu pastor dari Malaysia. Disitulah saya berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan satu yang dia bilang dalam bahasa Inggris, waktu saya sudah bangun, saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya rebah, saya tidak tahu saya sudah berdoa dalam berapa jam, saya tidak tahu, tapi kemudian pastornya mengatakan, hal pertama yang kamu lakukan besoknya adalah potong rambutmu. Dan saya melakukan itu. Dan kemudian, sorry saya tidak menyinggung salah satu dari kita di sini. Saya cuma melirik aja. Enggak ya, enggak. My body. Ya, dan kemudian akhirnya begitulah seterusnya, dan akhirnya saya kenal dan menikah dengan istri saya, dan kemudian saya semakin jauh dari arsitek. Sampai akhirnya saya tidak berhubungan sama sekali dengan arsitek. Pekerjaan saya sekarang adalah akuntan. Jadi saya emang lahir tukang nyasar sebenarnya. Saya nyasar dari arsitek ke hamba Tuhan, dan hamba Tuhan kemudian saya masuk dalam pekerjaan akuntan. Dan memang kalau saya di jalan pun, saya kalau tanpa istri saya nggak bisa. Karena istri saya adalah Google Map saya sering nyasar beneran. Saya pelayanan di Pulau Gebang aja 2 kali sampai 3 kali pun saya kurang hafal tempatnya. Saya nggak hafal. Jadi kalau nggak ada istri saya, jujur saya udah kabarin ke Pastor Rena, sorry Pastor Rena, saya bakalan telat setengah jam. Saya bakalan nyasar. Tapi begitulah yang saya rasakan, bahwa komunitas membentuk kehidupan kita. Waktu saya pun tidak kuat prinsip di dalam Tuhan, saya terombang-ambing di dalam komunitas saya sendiri. Sampai akhirnya saya menemukan komunitas yang benar. Komunitas yang memang Tuhan mau saya bertumbuh di dalamnya. Jadi kalau teman-teman cari pacar ya, yang masih jomblo, cari di Metro Sunter. Beri tepuk tangan. Haleluya. So, God's friend, kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa saya katakan God's friend? Saya ingin membangun bahwa this is a relationship between you and God. As close as friend. Bayangkan bahwa Tuhan mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Hamba tidak tahu apa yang dimaui oleh tuannya, tetapi sahabat tahu. That close. Relationship that close with your God. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Sedekat itulah kita punya hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu waktu Tuhan Yesus menyampaikan itu, dia merombak semua pemikiran yang lama tentang bagaimana kita bisa menggapai Tuhan. God's friend, you are friend of God. Katakan sebelah kiri kanan, you are friend of God. Haleluya. Haleluya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan sangat-sangat mempengaruhi pergaulan kita. Kalau kita tidak punya hubungan sedekat itu dengan Tuhan, kita akan diombang-ambingkan. God's friend. Nah yang kedua, good impact. Kita buka di dalam Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18.
Dikatakan seperti ini, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita punya hubungan sedekat ini dengan Tuhan, tetapi bagi Tuhan itu bukan akhirnya. Karena ada hukum yang kedua yang terutama dan yang sama dengan itu. Yang dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. You close like this closest to God. Itu bukan membuat saudara, teman-teman semua untuk berdiam di kamar dan tidak keluar kamar. Tetapi keluar dan nyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Good impact. Uniknya kenapa dua hukum yang paling utama di hukum Taurat berbicara tentang relationship. Relationship to God and relationship to others. Bahwa ternyata bahwa orang Israel mengatakan hukum Taurat susah dan tidak bisa diikuti. Justru Tuhan mengembalikan hakikat manusia kepada awal penciptaan justru dari dua hukum ini. Bahwa sejatinya manusia memang makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan dan manusia tidak bisa hidup tanpa sesamanya. Oleh karena itu, hukum yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dikatakan di dalam Yohanes 13, kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Dikatakan seperti ini, Tuhan Yesus berfirman, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana orang tahu kita friend of God? Bahwa memang kita orang lain tahu bahwa kita murid Kristus. Kalau kita saling mengasihi. Dengan cara seperti itulah mereka akan tahu. Baik di tempat kerja, di kampus, di sekolah, tempat nongkrong, semuanya sama. Orang pun akan mengetahui, ini orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen dinilai, sering berantem, orang Kristen ini, pasti nih orang Kristen. Oh sering berantem, orang Kristen. No, jangan sampai. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini kita berkumpul di sini, di dalam satu rumah, di dalam satu komunitas yang sama. Ada hal yang sama yang kita pegang hari ini. We all friend of God. And be ready to give good impact. Bahwa inilah yang mempersatukan kita semua. Terlepas dari siapapun kita, dari cabang manapun, yang jauh, yang dekat, semua anak-anak muda berkumpul untuk satu kesatuan ini. Bahwa kita adalah sahabat-sahabat Tuhan dan kita siap memberikan dampak yang baik. Karena saya ingin menutup bahwa kalau Paulus mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ada satu pesan yang sederhana yang Paulus selipkan sebenarnya. Bahwa pergaulan yang baik memelihara kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik memelihara kebiasaan yang baik. Kita ngumpul di dalam satu komunitas yang punya kebiasaan baik yang sama. Kita akan terpelihara di dalamnya. Kita ngumpul di dalam satu komunitas yang punya kebiasaan yang baik, kita akan terpelihara di dalamnya. Saya undang pemain musik semua, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Kita mau merenungkan sama-sama bahwa kita berkumpul di sini bukan karena bahwa, ini semua anak-anak muda. No, tetapi lebih dalam lagi, kita mau ngebentuk bahwa kita punya prinsip yang sama. Waktu kita ngebentuk komunitas ini, kita membentuk community ini, kita punya
memegang satu prinsip yang sama. Kita mau dibangun dan bertumbuh di atas prinsip firman Tuhan. Kita mau dikuatkan di atas prinsip firman Tuhan. Dan kita siap untuk memberi dampak di semua generasi kita, di semua teman-teman kita, dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami dikuatkan Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap teguh di dalam kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Dan kami mau mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami. Kami mau memberikan good impact kepada generasi ini, di kota ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, baik di kampus, di lingkungan sekolah kami Tuhan, di lingkungan pekerjaan kami mau memberikan dampak yang baik Tuhan. Kami justru akan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi komunitas kami, semua yang kami kenal Tuhan Yesus. Sebab kami tahu, untuk itulah Engkau memanggil kami Tuhan Yesus. Bahwa kami mau menjadi teladan Tuhan. Kami mau menjadi contoh Tuhan Yesus. Bagi generasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tahu bahwa hari ini adalah hari yang baik yang telah Engkau tetapkan. Bahwa kami bersatu di tempat ini, dikuatkan, saling menguatkan, saling memberkati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan Yesus. Buat gereja ini, buat rumah kami Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mempersatukan kami. Roh Kudus, Hamba-Mu berdoa Tuhan. Biarlah kami terus bisa memberikan yang terbaik, melayani Tuhan. Di dalam satu tubuh, di dalam satu baptisan, di dalam satu roh, di dalam satu Bapa, dari semuanya. Bapa, kami mau Tuhan, biarlah urapan-Mu terus mengalir bagi anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau pakai anak-anak muda ini Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami, bahwa Engkau memakai kami, Engkau memakai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah persekutuan ini Tuhan Yesus, ikatan ini Tuhan Yesus, terus berlanjut dan semakin kuat Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bapak, Engkau berkati setiap kami yang hari ini hadir Tuhan Yesus. Biarlah dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Satukan kami, semakin mempererat kami Tuhan Yesus.
dasar firman Tuhan sendiri. Oh, iman kami dikuatkan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau pergaulan yang baik, memelihara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kami mau Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus, boleh memberkati juga teman-teman kami di luar sana Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami untuk mendatangkan berkat, untuk memberi berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan Yesus, untuk memberikan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih buat kehadiran. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Nada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk rema yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu. Kau berkati setiap kehidupannya, biarlah bisa menjadi berkat bagi hidupnya dan juga bagi sekelilingnya. Tuhan juga kiranya mau mengurapi setiap kami, biarlah firman itu bertumbuh dalam hidup kami, biarlah kami bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik, dan biarlah Tuhan yang memberkati semua yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahanmu. Persembahan akan dijalankan dan saudara-saudara yang menyaksikan secara online bisa langsung transfer ke rekening gereja kita. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta.
persembahan yang telah diberikan. Pada saat ini ada pengumuman. Oke, kita sudah di ujung pengakhir ibadah kita. Doa syafaat sekaligus doa berkat saya serahkan kepada Pastor Ari. Mari kita angkat pujian. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang telah hadir di tempat ini Tuhan Yesus dan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan. Biarlah urapan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa, kerinduan kami, Engkau pakai Tuhan, youth ministry ini Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Tuhan. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus, tanpa memandang siapapun kami Tuhan. Tapi kamu mau datang, menyerahkan hidup kami, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah, sekolah kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa, berkati Tuhan Yesus. Rumah di mana kami bernaung Tuhan Yesus, GSJ Ebenezer Ministries Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala sidang kami, berkati semua staf pastoral Tuhan Yesus, kakak-kakak pembimbing kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa buat Kak Kristi Tuhan Yesus, koordinator dari Youth Pusat Tuhan Yesus, yang hari ini terbaring sakit Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, dan kami mau mengangkat tangan kami dan menyatukan iman kami Tuhan, dan percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan Kak Kristi Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan turun dan menaungi Kak Kristi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap sel-sel tubuhnya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuhnya dikuatkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat Tuhan dan mengasihi Kak Kristi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati suaminya dan anaknya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberikan perlindungan, diberikan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pemimpin-pemimpin rohani di setiap cabang Tuhan Yesus. Di semua cabang Tuhan Yesus. Baik yang ada di pusat di sini Tuhan Yesus. Yang ada di Cakung, Penggilingan, di Metro Sunter Tuhan, di Pulau Gebang, yang ada juga di Taman Modern Tuhan Yesus. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak muda mereka Tuhan Yesus, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai setiap kami Tuhan, sebab kami melihat pekerjaan Tuhan sedang terjadi di GSJ Ebenezer Ministry. Pekerjaan Tuhan sedang terjadi di kaum muda
youth ministry ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Tuhan yang kami tinggikan di dalam kehidupan kami, di dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Berkati semua ketua-ketua kaum muda yang ada di setiap cabang Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan untuk bisa memimpin kaum muda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh melayani kaum muda, melayani anak-anak muda Tuhan. Dalam pengurapan Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, momen ini Tuhan Yesus. Biarlah kesempatan ini boleh dapat terjadi lagi Tuhan Yesus. Dan kami boleh diberkati sama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menjalin dengan semakin erat hubungan antara semua anak-anak muda di seluruh dari GSI Ebenezer Ministry Tuhan di Jakarta ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kerinduan kami dan doa kami Tuhan Yesus. Bapak, biarlah pengurapan Tuhan, gerakan Roh Kudus tetap bekerja kuat di dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memerlukan tuntunan, memerlukan bimbingan-Mu Tuhan Yesus. Karena apa yang harus kami lakukan. Karena kami percaya bahwa Engkau sudah merencanakan semuanya dengan begitu sempurna Tuhan. Dan kami percaya ada urapan yang luar biasa, ada terobosan yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus yang akan terjadi Tuhan. Bapa, tahun ini adalah the year of restoration, tahun pemulihan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, itu dinyatakan di semua bagian dari gereja, pelayanan gereja, semua program-program gereja Tuhan, termasuk dari kaum muda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan bangkit berdiri dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Dengarlah hai umat Tuhan, bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita memberikan penghormatan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dan percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.